Oke, kita berselawat sebentar ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang mulia Bapak Ketum yang kita cintai, kita banggakan, kita muliakan, kita hormati, dipersilakan untuk menyampaikan orasinya. Nasdem bersatu berjuang menang. Dan marilah kita simak bersama orasi politik Ketua Umum Partai Nasdem kepada Bapak Restorasi Indonesia Haji Surya Paloh, dipersilakan. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara semuanya, yang saya yakinin keseluruhan saudara adalah para kader-kader Partai Nasdem yang terbaik yang ada di Kalimantan Selatan ini. Untuk itulah saya menyatakan rasa hormat, kebanggaan hati saya sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem ini berada di tengah-tengah saudara semuanya. Karena saya meyakini saya berhadapan dengan kader-kader saya yang mempunyai kemampuan daya juang, militansi yang kuat, yang memang mampu menghadapi rintangan, tantangan apapun itu, dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Kita ingin membawa perubahan yang berarti untuk kemajuan perjalanan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemajuan yang berarti itu baik untuk kepentingan diri kita sendiri, baik itu untuk kepentingan keluarga kita, baik itu untuk masyarakat kita, sekaligus untuk kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai, saudaraku semua. Itulah esensinya perubahan yang kita perjuangkan. Maka ketika ada yang bertanya kenapa Nasdem mencalonkan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, kenapa tidak yang lain? Jawabannya adalah satu. Karena kita ingin konsisten dengan apa yang kita yakinin. Gerakan perubahan harus segera berada dan berjalan di tengah-tengah kehidupan kebangsaan yang kita miliki ini. Inilah jawabannya. Kenapa Anies Baswedan? Karena menurut apa yang diyakinin oleh seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, analisa yang ada, maka salah satu yang terbaik dan yang baik-baik adalah Anies Baswedan. Inilah keyakinan kita. Inilah mengapa kita dengan mencalonkan Anies Baswedan ini tentu akan memberikan konsekuensi yang kita yakinin dihadapkan kepada kita sebagai institusi partai politik. Itulah keniscayaan dalam kehidupan yang fana ini. Itulah juga keniscayaan kehidupan dalam demokrasi atau negara yang menganut sistem demokrasi seperti apa yang kita miliki pada saat ini. Perbedaan pilihan itu biasa.
Tidak semua yang sepakat dengan kita. Tidak semua yang barangkali menyatakan itu baik. Menurut kita baik, menurut mereka juga baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi sekali lagi, kewajiban kita lah untuk mendekatkan pemikiran kita di dalam pemilihan kita itu berdasarkan analogi, pendekatan rasionalitas, akal sehat kita, dan nurani hati kita, saudaraku semuanya. Nasdem adalah institusi partai politik yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan institusi partai-partai politik yang ada, yang lainnya di negeri ini. Tapi satu hal saya ingin katakan, Nasdem tetap ingin konsisten agar ruang idealismenya tetap harus terjaga di tengah-tengah pragmatisme sikap masyarakat kita yang mulai terjebak pada pikiran-pikiran perbuatan transaksional, pragmatisme, dan individualisme yang kuat. Nasdem harus tetap bersikukuh dengan prinsip-prinsip idealismenya, bagaikan api yang tak pernah kunjung padam. Perjuangan kita memang tidak mudah untuk membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan di negeri ini. Tetapi itulah namanya perjuangan. Maka ketika kita berhadapan dengan seluruh rintangan, tekanan, permasalahan-permasalahan yang semakin berat yang kita hadapin, saya ingin bertanya kepada saudara sebagai kader partai ini. Siapkah saudara? Siapkah saudara? Kita harus menyatakan itu dalam tekad dan semangat yang ada pada diri kita. Kita siap, saudaraku semuanya. Kita siap, saudaraku semuanya. Rintangan demi rintangan, cobaan demi cobaan, harus siap kita hadapi. Insya Allah. Ketika memang nawah itu, niat baik yang ada pada diri kita untuk berjalan membangun perjalanan kehidupan kebangsaan ini di jalan yang sirotol mustaqim. Apapun rintangan itu, apapun tantangan itu, kita akan hadapin, saudaraku semuanya. Kita akan hadapin itu. Maka berjuanglah untuk kita bersiap benar-benar memenangkan pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Siap? Nomor apa ini? Apa artinya nomor satu itu? Apa nomor satu itu? Apa nomor satu itu? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Nah, itulah esensi perjuangan kita. Bersama-sama saya, di belakang saya, kanan kiri saya ini ada para calon-calon anggota legislatif. Anggota calon legislatif kita untuk barangkali memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional nanti. 2 kali pemilu diikutin di sini oleh partai ini. Partai ini belum mendapatkan nasib yang baik. Kita masih kosong di 2 dapil ini. Tapi insya Allah kali ini saudara-saudaraku semua, kali ini pada tanggal 14 Februari yang akan datang, apakah kita akan bisa menghasilkan itu? Bisa. Menghasilkan itu? Bisa. Satu hal, saudaraku. Kalau Allah meridoin perjuangan kita ini, keberhasilan Nasdem adalah satu komitmen yang kami sepakati. Membangun Kalimantan Selatan ini. Membangun Kalimantan Selatan ini lebih baik dari apa yang kita miliki hari ini. Insya Allah kita akan laksanakan itu. Maka sepanjang komitmen berdasarkan nawah itu, niat baik itu, konsistensi itu tetap terjaga secara baik, maka saudara, orang yang berada, saudara-saudara kita
di pesisir pantai timur Pulau Sumatera menyatakan, kalaulah takut dilanda ombak, janganlah pernah berumah di tepi pantai. Kita siap, saudara, berumah di tepi pantai karena kita tidak takut dilanda ombak. Saya ingin memberikan semangat pada saudara semuanya. Nasdem adalah sejatinya mempunyai komitmen untuk membawa gerakan perubahan. Gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Gerakan perubahan yang kita maksudkan benar-benar adalah secara totalitas kita mengevaluasi keberadaan kita sekarang ini. Pola pikir kita, sikap dan perilaku keseharian kita. Ini yang perlu kita evaluasi. Sebagai umat, dalam kodrati individu manusia, kita pasti bukanlah yang sempurna. Kita pasti mempunyai banyak kekurangan, banyak kesilapan, banyak kesalahan. Dan itulah kewajiban kita untuk memperbaikinya. Gerakan perubahan sekaligus untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Merestorasi Indonesia adalah menjaga seluruh kearifan lokal kita. Seluruh apa yang telah kita miliki, seni, budaya kita, pemikiran-pemikiran kita, agar tetap terjaga sebaik mungkin. Dan itulah tugas saudara semuanya para kader Nasdem. Siap? Kita harus tetap bersiap untuk itu. Maka insya Allah, atas seluruh doa restu, seluruh komponen dan elemen masyarakat Kalimantan Selatan ini, kehadiran saudara di sini, di tempat ini, akan menjadi saksi sejarah. Akan menjadi saksi saudara. Saudara telah memberikan dan menyumbangkan sekecil apapun itu, setetes air, sebutir pasir, tapi itu adalah sumbangan untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Saya ucapkan selamat kepada kita semuanya yang telah mendedikasikan dirinya hadir sebagai pejuang-pejuang perubahan, berada di dalam lingkungan keluarga besar Partai Nasdem, dan berjuanglah terus untuk menghadapi seluruh aktivitas dan kegiatan yang memungkinkan kita memberikan nilai kebajikan bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Selamat berjuang saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perjuangan kita bersama. Kalau kita telah berbuat seoptimal mungkin, sehebat mungkin dalam seluruh apa yang kita miliki, akhirnya kita berserah diri pada Sang Maha Pencipta. Ya Allah, padamulah kami berserah diri. Semoga perjuangan kami, perjuangan partai kami, Partai Nasdem ini, Engkau ridhoin. Berhasilkanlah perjuangan kami ini, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem! Nasdem! Menang. Nasdem! Menang, menang, menang. Siapa presiden kita? Apa partai kita? Siapa presiden kita? Anies. Apa partai kita? Nasdem. Dan di kesempatan pada hari ini langsung saja persembahan spesial Serli, KDI, dan Alili. Tangannya diangkat dong semuanya. Yang tahu lagunya kita boleh bareng-bareng
Pemirsa, Anda menyaksikan live event Semangat Perubahan untuk Indonesia. Baru saja kita simak pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam kampanye akbar Partai Nasdem yang digelar di Gor Rudi Resnawan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada pidato politiknya. Surya Paloh menyatakan Partai Nasdem mengusung Anies Rashid Baswedan karena sejalan dengan komitmen Partai Nasdem yang mengusung Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Surya Paloh juga menegaskan kembali konsistensi ruang idealisme. Ketika berhadapan dengan tekanan, rintangan, dan cobaan, maka harus dihadapi karena Partai Nasdem konsisten berada di jalan Shirathol Mustaqim. Surya Paloh juga memotivasi seluruh kader yang hadir untuk terus berjuang memenangkan pemilu, baik itu untuk Pileg maupun Pilpres 2024. Surya Paloh juga menegaskan kembali komitmen Partai Nasdem untuk memajukan Kalimantan Selatan melalui Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Pemirsa, Kalimantan Selatan menjadi wilayah kampanye akbar ketiga bagi Partai Nasdem setelah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Kalimantan Selatan dipilih oleh Partai Nasdem sebagai lokasi kampanye ketiga, kampanye akbar, karena sebagai simbol kebangkitan Partai Nasdem di Kalimantan Selatan. Dan salah satu wilayah basis pendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Partai Nasdem menargetkan 4 kursi DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan dan 14 kursi DPRD Provinsi untuk Pileg 2024. Dan tentunya memenangkan pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Tadi saat tiba di Kalimantan Selatan, tiba di lokasi kampanye akbar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi oleh jajaran fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, yaitu Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Ketua DPP Partai Nasdem, yang juga Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem Lita Mahfud, dan Dewan Pakar Partai Nasdem Peter Gonta, HM Prasetyo, dan Sutioso. Serta tentunya jajaran fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan, yaitu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan Haji Mansur, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan Ahmad Rozani. Semuanya di sini boleh. Luar biasa semangatnya. Tadi ada no comment, saya spesialkan buat semuanya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadir langsung di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk melakukan kampanye akbar bersama dengan ribuan kader hingga relawan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Glorinata dari Gor Rudi Resnawan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Glory, bagaimana jalannya kampanye akbar Partai Nasdem di Kalimantan Selatan saat ini? Eva dan juga pemirsa, benar sekali setelah mengunjungi 2 provinsi yaitu Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, kemudian dilanjutkan dengan kampanye akbar di Bali, dan ini di hari keempat kampanye nasional Partai Nasdem memilih Kabupaten Kota Banjarbaru yang ada di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kampanye akbar. Dan baru saja kita mendengarkan secara langsung orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Gor Rudi Resnawan, Kota Banjarbaru, yang mana di sini sudah ada sekitar 5.000 massa simpatisan, relawan, dan juga para kader fungsionaris dari Partai Nasdem DPW Kalimantan Selatan. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Surya Paloh kepada masyarakat yang hadir di sini, saat ini saya sudah ada bersama dengan saya, Sekjen DPP Partai Nasdem Pusat, yaitu Hermawi Taslim. Kita akan berbincang-bincang. Bapak Hermawi,
Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah, tadi apa saja pesan-pesan dari Pak Surya kepada masyarakat di sini? Ya, jadi pertama saya mau jelaskan bahwa ini rangkaian ketiga dari kunjungan kami 21 hari keliling Indonesia untuk memastikan target dan perjuangan kami berhasil. Tadi Pak Surya Paloh sebenarnya kehadiran kita sini untuk mengecek persiapan kawan-kawan dari laporan-laporan yang kita terima, dan kalau dilihat puluhan ribu massa yang berkumpul di GOR Rudi Resnawan ini, kita semakin yakin pada pemilu yang akan datang kita memastikan kita akan mengisi formasi DPR RI baik Kalsel 1 maupun Kalsel 2. Kalau terkait dengan optimisme pemenangan Partai Nasdem di sini bagaimana, Pak? Iya, jadi optimisme Partai Nasdem itu berdasarkan laporan-laporan yang masuk dan hasil penglihatan kita, hasil pengamatan kita, serta kesiapan caleg-caleg kita yang lebih baik dari yang kemarin. lumbung pangan dengan bawang, jagung, dan lain sebagainya. Hari ini Kalimantan khususnya
ketika hujan turun dia tidak terjadi banjir. Dan kemudian ini yang sama-sama kita lihat bagaimana membangun bendungan-bendungan baru dan kemudian terkoneksi dengan hal-hal yang lain, Glory. Dua periode di pemilu tahun lalu dan 2019, Partai Nasdem belum memiliki wakil dari sini. Bagaimana untuk di tahun ini, Kak? Insya Allah ini momentum bagi Partai Nasdem. Suatu hal yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh, 2024 Anies mengusung presidennya mengusung Anies Baswedan dan rakyat Kalsel mendoakan Anies Baswedan dan itu peran Partai Nasdem dalam pengusungan Anies itu hal yang paling dasar, modal utamanya, dan itu simbol dari perubahan yang diinginkan oleh Pak Surya sendiri. Jadi Anies adalah kehendak dari rakyat Kalimantan Selatan. Kenapa kita datang hari ini ke sini untuk berdialog sama mereka, perubahan apa yang mereka inginkan, dan kemudian menjemput asa mereka bagaimana bersama-sama Nasdem memenangkan Anies sebagai presiden, dan kemudian tentu bagaimana harapan pergerakan mereka mengantarkan Nasdem juara di tanah Banua ini. Memang Partai Nasdem dalam rangka mendeklarasikan dukungan kepada Anies ini menghadapi banyak sekali tantangan. Ya, itu suatu hal yang wajar karena disampaikan oleh Pak Surya tadi, kalau takut berumah di tepi pantai, jangan takut. Kalau takut jalan daumah, jangan berumah di tepi pantai. Ya itu konsekuensi logis. Siapapun itu akan mendapatkan itu, dan hari ini Nasdem tegar berdiri. Banyak orang yang mengatakan Nasdem melempar handuk, Pak Surya tersesat di gunung, di hutan. Nah, hari ini dibuktikan bahwasanya satunya tak henti-henti disampaikan oleh Pak Surya Paloh
untuk informasi Anda. Pemirsa, kita jeda dulu. Tetaplah bersama kami di live event Semangat Perubahan untuk Indonesia. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan rombongan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem tiba di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara kampanye akbar dihadiri oleh lebih dari 5.000 massa simpatisan hingga kadar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem tiba di Bandara Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Disambut meriah oleh jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan dengan pemasangan songket atau sasirangan sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu. Partai Nasdem menargetkan 4 kursi DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Kalimantan Selatan pada Pileg 2024. Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan, Haji Mansur, permasalahan masyarakat Kalsel yang akan digarap oleh para caleg Nasdem adalah soal pembangunan infrastruktur, pertanian, dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum milenial. Kami yakin ada 4 caleg yang memang insya Allah ini akan menjadi kenyataan dan pecah telur untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 4 caleg untuk menyumbang DPR RI nantinya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan bantuan 10 ton pakan ikan kepada petani ikan air tawar di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Setibanya di Kalimantan Selatan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan rombongan bertolak ke Desa Mali-Mali untuk bertemu dan berdialog dengan ratusan petani ikan air tawar. Menurut Sekwil Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Selatan, Ahmad Rozani, selama ini permasalahan para petani ikan air tawar adalah tidak ada perhatian serius atau perhatian khusus dari pemerintah setempat untuk memberikan sosialisasi cara mengelola ikan dengan baik. Petani ikan air tawar di Kalimantan Selatan sering merugi karena kualitas air yang tidak baik, serta sulitnya mencari pakan ikan. Surya Paloh juga sempat berdialog langsung dengan para petani ikan air tawar. Dan beberapa jenis ikan-ikan lokal yang ada di sini. Dan alhamdulillah Pak lebih mendampingi pasangan pertama. Ya, sekali lagi mewakili masyarakat dan petani ikan di Desa Mali-Mali. Ini kebetulan petani keramba ikan yang ada di Kabupaten Banjar, Mbak, itu keramba ikan terbanyak dan terpanjang, mungkin se-Kalimantan Selatan. Nah, masalah mereka itu kadang, pertama tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, masalah bagaimana cara mengelola ikan dengan baik. Karena mereka sering rugi. Nah, rugi karena kualitas air yang berbeda, tiba-tiba semua ikan pada mati. Nah, terus kesulitan mencari pakan ikan. Nah, makanya Ketua Umum mendengar aspirasi itu, dan Ketua Umum akan di sana. Beliau juga sekalian menyerahkan bantuan 10 ton pakan untuk para petani keramba ikan ini.
Pemirsa, hingga saat ini acara kampanye akbar Partai Nasdem di Kalimantan Selatan masih berlangsung dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadir serta sudah menyampaikan pidato politik di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan langsung menuju ke lokasi di Goro di Resnawan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah benci cukup di dalam hati. Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Dan juga pemirsa, saat ini masih tengah dilaksanakan kampanye akbar. Kalau tadi kita bisa mereview kegiatan Ketum Surya Paloh di Kalimantan Selatan adalah setelah dari Bandara Syamsuddin-Nur, Ketua Umum Surya Paloh bersama dengan rombongan langsung menuju ke Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Ini ada hal yang sangat menarik karena Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini terjun langsung menyapa ratusan petani ikan air tawar di Desa Mali-Mali. Kita ketahui bahwa Desa Mali-Mali ini mempunyai kerambak ikan terpanjang sepanjang 12 km dan terbesar se-Kalimantan Selatan dan juga merupakan penghasil ikan terbesar se-Kalimantan Selatan seperti ikan patin, kemudian ikan lele dan juga ikan-ikan lokal lainnya yang mana sudah terbukti sudah diekspor ke beberapa kota dan juga negara. Dan memang petani ikan air tawar ini menyampaikan sejumlah masalahnya tadi langsung kepada Ketua Umum Surya Paloh. Dan untuk mengetahui sebenarnya permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Selatan, saat ini sudah ada bersama dengan saya Sekwil Partai Nasdem DPW Nasdem Kalimantan Selatan dengan Bapak Ahmad Rozani. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Jadi tadi saya lihat antusiasme masyarakat di sekitaran keramba ikan itu sangat luar biasa. Karena masyarakat penuh harapan kepada Pak Surya Paloh yang sudah berkenan hadir di lokasi mereka, yang mana mereka ini juga butuh perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena berbagai hal macam kendala yang mereka
Februari mendatang, yang mana salah satunya untuk di Kalimantan Selatan ini adalah infrastruktur pembangunan jalan tol, kemudian sektor pertanian, dan juga diharapkan para caleg di sini bisa menyuarakan suara rakyat, yaitu bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, khususnya bagi para kaum milenial. Terkait dengan suara atau potensi raihan suara pemenangan Nasdem sendiri di wilayah Kalimantan Selatan, dari pihak Ketua Umum Surya Paloh tadi sudah menyampaikan pesan kepada para kader yang nantinya akan berlaga untuk bisa mengoptimalkan pemenangan Nasdem di sini dan juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari 2 dapil, yaitu targetnya adalah mencapai 2 kursi di DPR RI, kemudian mencapai 9 sampai 10 kursi di DPRD kota provinsi, dan juga di DPRD kabupaten dan juga kota. Targetnya adalah 80% dari target sebelumnya. Dan saat ini Bapak Surya Paloh terpantau sudah meninggalkan lokasi Gor Rudi Resnawan, Kalimantan Selatan yang ada di kota Banjarbaru. Rencananya Surya Paloh akan melanjutkan agenda selanjutnya, yaitu setelah menyantap makan siang bersama dengan caleg-caleg DPR RI. Nanti malam akan ada acara ramah tamah bersama dengan kader-kader fungsionaris, ramah tamah yang sangat intimate, yang sangat intimasi, di mana nantinya para caleg ini bisa berkomunikasi langsung, bisa berkonsultasi langsung dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan dinamika politik, terkait dengan kecurangan-kecurangan yang ditemui di lapangan jelang Pilpres, jelang Pileg 2024. Dan jika kita berkaca juga pada survei beberapa bulan lalu, memang untuk raihan suara Anies Mohaimin menunjukkan tren yang sangat positif, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, potensi raihan suara dari Amin ini bisa mencapai 60-70%. Jadi sebenarnya Kalimantan Selatan ini merupakan lumbung suara dari Partai Nasdem. Kalau kita mengutip pernyataan Surya Paloh pada beberapa waktu lalu, ia menyatakan bahwa pemilu 2024 ini harus menjadi momentum bagi Partai Nasdem bisa membuktikan bahwa meskipun Partai Nasdem ini adalah partai politik dengan umur yang masih sangat belia, namun bisa membawa suara rakyat. Dan juga Nasdem Kalimantan Selatan ini sebenarnya mendapatkan efek ekor jas dari Anies, yang mana suara Anies di sini bisa mencapai 60-70%. Dan target Nasdem sendiri secara nasional adalah bisa mengalami eskalasi, yaitu dari 59 kursi nanti di 2024 targetnya adalah bisa mencapai 100 kursi atau 3 besar sebagai partai pemenang nasional. Dan tentu saja tadi kita juga sudah menyimak beberapa pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada para kader yang ada di sini untuk nantinya bisa memenangkan kontestasi pemilu dengan riang gembira, menyambut pesta demokrasi dengan riang gembira, dan juga menjaga pemilu yang jujur dan adil. Ini adalah pesan yang juga tidak hanya disampaikan kepada kader-kader, namun Surya Paloh juga menyampaikan pesan ini kepada para penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan juga Bawaslu, supaya bisa menjaga pemilu jalannya pesta demokrasi pada 14 Februari yang artinya sudah 23 hari lagi dari sekarang untuk bisa berjalan dengan jujur dan juga adil. Surya Paloh juga kemarin dalam pidatonya di NTB, Pulau Lombok, menyatakan bahwa sebenarnya musuh negara saat ini, musuh kita bersama saat ini bukanlah sesama kader dan juga bukanlah sesama partai politik, namun musuh saat ini, musuh negara kita adalah kepicikan cara berpikir, kemudian kebodohan, kemiskinan, dan juga ketidakadilan. Inilah yang harus diberantas dan juga menjadi tugas dari para caleg dari DPW Partai Nasdem di seluruh Indonesia. Dan Surya Paloh juga sempat mengomentari terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi jelang Pilpres 2024 yang terjadi nanti tanggal 14 Februari. Surya Paloh menyatakan bahwa memang memasuki momen krusial pemilu. Banyak sekali caleg-caleg yang mengeluh terkait dengan kecurangan ini, namun tetap Surya Paloh menyampaikan bahwa tekad dari Partai Nasdem adalah mengawal pemilu yang jujur dan adil, mengawal dan juga mengedepankan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Surya Paloh juga berpesan kepada para kadernya untuk menjalankan pemilu ini, yaitu dengan dewasa, dengan sikap kedewasaan, dengan keadaban, dan juga dengan sportif dan tidak merusak rasa keadilan. Karena kita tahu bahwa pemilu ini hanya 5 tahun sekali, namun utamakan politik kebangsaan yang terus digaungkan oleh Partai Nasdem, yaitu membangun keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah,
agenda keadilan sosial ini juga yang saat ini dibawa atau digaungkan terus oleh pasangan capres dan juga cawapres yang diusung oleh Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kalau kita lihat juga beberapa pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh caleg-caleg di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu kemarin di NTB di Pulau Lombok, Partai Nasdem ini membawa agenda perubahan. Salah satunya adalah di sektor pariwisata, khususnya di industri tenun. Kalau kita lihat kemarin Surya Paloh sudah mengunjungi sentra tenun yang ada di Pulau Lombok, yang mana Surya Paloh menyoroti bahwa selama ini penenun atau pengusaha tenun ini mengalami atau mendapati kesulitan dalam rangka mendapatkan bahan baku tenun, sehingga Surya Paloh berpesan kepada pemerintah setempat atau pemerintah daerah setempat untuk bisa tidak hanya mempertahankan industri tenun namun juga mengembangkan industri tenun. Selain itu juga agenda yang dibawa oleh Partai Nasdem di Pulau NTB, kalau kita lihat di kampanye hari pertama, kampanye akbar hari pertama adalah Partai Nasdem berjanji akan merestorasi Pulau Lombok menjadi sentra pangan nasional kembali, karena di zaman Orde Baru Pulau Lombok ini bisa menghasilkan bawang putih, namun ternyata tragisnya saat ini di Indonesia malah mengimpor bawang putih. Nah, inilah agenda restorasi sentra pangan nasional inilah yang terus digaungkan oleh Partai Nasdem di seluruh daerah. Dan saat ini Surya Paloh bersama dengan Partai Nasdem, DPP Partai Nasdem tidak hanya ke NTB, kemudian Kalimantan Selatan dan juga Pulau Bali, namun masih ada sekitar 10 provinsi lagi yang akan dikunjungi langsung oleh Surya Paloh bersama dengan nantinya bertemu dengan Anies Baswedan di Jabar, kemudian di Sulsel dan juga di Lampung. Sementara demikian, Eva. Baik, terima kasih Glorinata untuk informasi Anda. Pemirsa, demikian live event Semangat Perubahan untuk Indonesia, kampanye akbar Partai Nasdem di Kalimantan Selatan. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.